Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Sariningsih, NIM 2091952, mahasiswi Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi dari peta konsep yang telah saya buat untuk memenuhi tugas bimbingan konseling. Materi pertama, hakikat dan urgensi bimbingan konseling. Hakikat bimbingan dan konseling. Guru memiliki tanggung jawab besar untuk membantu peserta didiknya agar dapat mengembangkan potensinya secara maksimal. Potensi yang dikembangkan tersebut tidak hanya kecerdasan dan keterampilan belaka, melainkan menyangkut seluruh aspek kepribadian yang dimiliki peserta didik. Pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan terjemahan dari kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu guidance atau counseling. Guidance berarti pemimpin, bimbingan, pedoman atau petunjuk. Sedangkan counseling berarti pemberian nasihat, perembukan atau penyuluhan. Bimbingan berwujud pada bantuan kepada seseorang secara pribadi dan memberikan dampak terhadap kehidupan sosial atau perubahan dalam masyarakat. Suatu proses pembimbingan dalam konteks ini tidak identik dengan pemberian sumbangan dalam bentuk material, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan psikologi seseorang. Konseling adalah serangkaian hubungan secara langsung dengan individu yang bertujuan untuk membantu dia dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Konseling berhubungan dengan getaway, memberi jalan, leading, memimpin, conduction, menuntun, instruction, petunjuk, regulation, mengatur, governing, menyerahkan, dan advance, menasehati. Jadi, bimbingan dan konseling merupakan suatu upaya terintegral dan tidak terpisahkan dalam memberikan bantuan bimbingan kepada seseorang untuk keluar dari permasalahan yang dihadapinya, sekaligus dapat diterapkan oleh seorang tersebut dalam berpikir maupun bertindak. Bimbingan konseling pada dasarnya merupakan upaya bantuan untuk mewujudkan perkembangan manusia secara optimal, baik secara kelompok maupun individual, sesuai dengan hakikat kemanusiaannya, dengan berbagai potensi, kelebihan dan kekurangan, kelemahan serta permasalahannya. Bimbingan konseling juga salah satu sarana lembaga pendidikan yang berperan untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan nasihat-nasihat terhadap peserta didik dalam menyelesaikan suatu masalah atau dalam menemukan potensi dirinya. Prinsip-prinsip bimbingan konseling untuk anak usia dini. Pertama, bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Kedua, bimbingan diberikan pada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Ketiga, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Keempat, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan maupun emosional. Keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Kedelapan, dalam melaksanakan kegiatan bimbingan, hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka mengerti bimbingan untuk anaknya saat di rumah. 9. Dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. 10. Bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru sebagai pelaksana bimbingan. Jika ada masalah, maka guru pembimbing harus mengonsultasikan kepada kepala sekolah. 11. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan.
Materi kedua, fungsi dan ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini. Fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini ada 10. Pertama, fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungannya. Kedua, fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Keempat, fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Kelima, fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat konseli. Keenam, fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli. Ketujuh, fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Kedelapan, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan dalam berpikir. Yang kesembilan, fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang untuk seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Ruang lingkup bimbingan konseling untuk anak usia dini ada ruang lingkup dasar, meliputi bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan belajar merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Bimbingan karir, bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan, dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan, dan pemecahan masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Ruang lingkup khusus, secara khusus ruang lingkup bimbingan dan konseling itu ada 4. Pertama, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketiga, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Materi ketiga, strategi pendekatan, teknik, dan asas-asas bimbingan konseling. Pendekatan, strategi bimbingan dan konseling ada 4. Pendekatan krisis, pendekatan ini guru menunggu munculnya suatu krisis, baru kemudian dia bertindak membantu murid yang menghadapi krisis. Kedua, pendekatan remedial. Pendekatan ini guru akan memfokuskan bantuannya pada upaya penyembuhan atau memperbaiki kelemahan-kelemahan murid yang tampak. Ketiga, pendekatan preventif. Pendekatan ini guru
Guru mencoba mengantisipasi masalah-masalah generik dan mencegah terjadinya masalah itu. Pendekatan keempat, pendekatan perkembangan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih muktahir dan lebih proaktif dibandingkan dengan ketiga pendekatan sebelumnya. Asas-asas bimbingan konseling. Asas-asas bimbingan konseling ada 5. Pertama, asas kerahasiaan. Asas ini menuntut kerahasiaannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik. Kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik mengikuti atau menjalani pelayanan yang diperlukan baginya. Ketiga, asas keterbukaan, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didiknya bersifat terbuka dan tidak berpura-pura. Asas keempat, yaitu asas yang menghendaki agar peserta didiknya berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan kegiatan bimbingan. Asas kelima, asas kekinian, ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Materi keempat, karakteristik perkembangan anak usia dini dan permasalahan anak usia dini. Pertama, perkembangan moral meliputi anak mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan, meniru sikap, menilai perilaku orang tua, menghargai, memberi dan menerima, mencoba memahami arti orang lain dan orang di sekitarnya. Kedua, perkembangan fisik. Perkembangan bergerak dari pusat sumbu ke ujung-ujungnya atau dari bagian yang dekat sumbu pusat tubuh ke bagian yang lebih jauh. Biasanya di usia ini anak mengalami pertumbuhan fisik yang cukup pesat, mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perilaku motorik, energik dan aktif, masih memerlukan waktu tidur yang banyak, membedakan perabaan, tertarik pada makanan. Ketiga, perkembangan bahasa. Melalui bahasa, individu belajar untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Bahasa juga membantu anak untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginannya kepada orang lain. Di tahap bahasa ini, anak sudah dapat menyatakan maksud dalam kalimat yang terdiri dari 4-10 kata, mengetahui dan meniru suara-suara, mengerti terhadap kalimat perintah, mengajukan pertanyaan, menyebutkan nama-nama benda dan fungsi, memecahkan masalah dengan berdialog. Kelima, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Di tahap ini, anak sudah dapat mengelompokkan benda-benda yang sejenis, mengelompokkan bentuk, membedakan rasa, membedakan bau, membedakan warna, menyebutkan dan mengenal bilangan 1-10, rasa ingin tahu yang tinggi, dan imajinatif. Kelima, perkembangan emosi. Perkembangan emosi anak berhubungan dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada tahap ini, emosi anak usia prasekolah lebih rinci. Anak cenderung mengekspresikan emosi dengan bebas dan terbuka. Beberapa jenis emosi yang berkembang pada anak usia dini ialah takut, yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap mereka membahayakan. Cemas, perasaan takut yang bersifat khayalan tanpa ada subjek. Marah, yaitu perasaan tidak senang baik terhadap orang lain, diri sendiri maupun objek tertentu. Cemburu, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dipandang lebih merebut kasih sayang orang yang disayanginya. Kegembiraan, kesenangan, kenikmatan, yaitu perasaan yang positif, nyaman karena terpengaruhi keinginannya. Kasih sayang, yaitu perasaan senang memberikan perhatian dan perlindungan kepada orang lain. Ingin tahu, yaitu perasaan ingin mengenal tentang objek yang ada di sekitarnya. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berada
berdasarkan umur berikut 1 sampai permasalahan anak usia dini. Pertama, permasalahan perilaku sosial. Beberapa permasalahan yang biasa dihadapi oleh anak usia dini yaitu maladjustment. Individu yang penyesuaian dirinya buruk disebut maladjustment. Anak yang demikian sering disebut sebagai anak yang bermasalah. Ada 2 jenis maladjustment. Pertama, anak puas terhadap tingkah lakunya tetapi lingkungan sosial tidak dapat menerima. Misalnya, anak bersikap sangat sok kuasa, sangat bosi. Si anak sendiri tidak merasa ada yang salah pada dirinya sementara lingkungan tidak bisa menerima itu. Yang kedua, tingkah laku diterima lingkungan sosial tetapi menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Pada anak, misalnya anak berpenampilan sopan, ramah, dan memiliki segala perilaku yang dapat diterima oleh lingkungan. Kedua, egosentrisme. Seseorang dikatakan egosentrisme bila peduli terhadap dirinya sendiri daripada orang lain. Mereka lebih banyak berpikir dan bicara mengenai diri sendiri dan aksi mereka semata-mata untuk kepentingan pribadi. Ada 3 hal yang mendasari egosentrisme, yaitu pertama, merasa superior. Karena merasa superior, anak egosentris berharap orang menunggunya, memuji sepak terjangnya, dan diberi peran pemimpin. Yang kedua, egosentrisme karena merasa inferior. Individu akan memfokuskan semua permasalahan terhadap diri sendiri karena merasa tidak berharga di dalam kelompok. Anak demikian biasanya yang mudah dipengaruhi dan selalu mau disuruh orang lain karena selalu merasa bahwa andal mereka dalam kelompok sangat kecil, maka seringkali mereka justru diabaikan, namun bukan berarti mereka tidak disukai. Ketiga, egosentrisme, mereka merasa menjadi korban. Perasaan tidak diperlakukan secara adil membuat mereka marah kepada semua orang. Akibatnya, keinginan mereka untuk ikut andil dalam kelompok sangat kecil dan kelompok cenderung mengabaikan mereka. Apabila mereka menunjukkan kemarahannya secara agresif, maka kelompok akan menolaknya. Materi kelima, teknik dasar pemahaman individu anak usia dini. Pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah merupakan awal dari kegiatan bimbingan dan konseling. Tanpa adanya pemahaman terhadap individu, sangat sulit bagi guru pembimbing untuk memberikan bantuan karena pada dasarnya bimbingan adalah bantuan dalam rangka pengembangan pribadi. Pemahaman individu dengan cara non-tes. Dalam memahami individu atau klien atau konseling dengan menggunakan teknik non-tes atau tanpa menggunakan tes dapat menggunakan beberapa cara, yaitu 1. Wawancara. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog atau tanya jawab secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. 2. Observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan jalan pengamatan yang bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh suatu pemahaman dan dilakukan secara langsung, seksama, dan sistematis. 3. Angket. Angket atau kuesioner adalah alat pengumpulan data melalui komunikasi tidak langsung, yaitu melalui tulisan. Angket ini berisi daftar pertanyaan yang ditunjukkan kepada responden untuk dijawabnya, di mana peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden yang bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan responden. Keempat, sosiometri. Sosiometri adalah suatu teknik untuk mengumpulkan data tentang hubungan sosial seorang individu dengan individu lain, struktur hubungan individu dan arah hubungan sosialnya dalam satu kelompok. Kelima, cacatan
catatan anekdot. Catatan anekdot adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi bagi individu yang berupa catatan-catatan tingkah laku yang dihasilkan dapat mempermudah guru membimbing memahami kepribadian siswa. Keenam, inventory. Inventory adalah suatu metode untuk mengumpulkan data yang berupa suatu pertanyaan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Dari daftar pertanyaan tersebut, individu diminta untuk memilih mana pertanyaan yang cocok dengan dirinya. Ketujuh, biografi atau autobiografi. Alat pengumpul data melalui catatan yang ditulis sendiri maupun orang lain. Biografi ditulis oleh orang lain yang berisi riwayat hidup seseorang. Autobiografi adalah alat pengumpul data yang ditulis sendiri oleh orang itu hingga akhir hidupnya. Pemahaman individu dengan teknik tes. Selain dengan menggunakan teknik non-tes, dalam upaya memahami individu juga dapat menggunakan tes psikologi, yaitu pertama, tes inteligensi umum. Tes inteligensi atau IQ pertama kali ditemukan oleh Binet, yaitu ketika dia bersama teman-temannya melakukan penelitian mengenai cara-cara mengukur inteligensi. Banyak prosedur yang dicoba oleh Binet seperti pengukuran kepala, raut muka, bentuk tangan, dan analisis tulis tangan. Kedua, tes bakat. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan dalam aspek-aspek khusus, seperti aspek verbal, aspek numerik, kemampuan menggunakan angka-angka. Ketiga, tes kepribadian. Tes kepribadian digunakan untuk mengukur sifat-sifat atau karakteristik primer dan sekunder, seperti sifat-sifat stabilitas, emosi, rasa humor, seksual, dan sebagainya. Keempat, tes hasil belajar. Jenis tes yang paling populer dalam dunia pendidikan adalah tes hasil belajar. Tes ini ada yang distandarisasikan dan ada pula tes buatan guru. Tujuan utama tes hasil belajar adalah mengukur dan menilai terhadap pengaruh suatu usaha pembelajaran di sekolah. Materi keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini, pembinaan dan pengembangan pribadi, penanganan kasus anak usia dini. Pengertian permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak-anak adalah suatu yang mengganggu kehidupan anak yang timbul dari ketidaksadaran. Pada kesadarannya, ada anak-anak prasekolah. Perilaku yang dapat dipandang sebagai normal untuk usia tertentu juga sulit dibedakan dari perilaku yang bermasalah. Perilaku bermasalah mungkin digunakan untuk mengidentifikasikan membesarnya frekuensi atau intensitas perilaku tertentu sampai pada tingkatan yang mengkhawatirkan. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan acuan untuk melihat apakah perilaku itu normatif atau bermasalah, yaitu kriteria statistik rata-rata, kriteria sosial, dan kriteria penyesuaian diri. Jenis-jenis permasalahan anak. Beberapa permasalahan perilaku anak usia dini di kelompok bermain dan penanganannya, yaitu pertama, agresif, yaitu tingkah laku menyerang baik secara fisik maupun verbal atau melakukan ancaman sebagai pernyataan adanya rasa permusuhan. Kedua, penakut atau fobia merupakan munculnya rasa takut yang berlebihan akibat suatu trauma atau peristiwa yang membekas di benaknya dan mempengaruhi jiwanya. Ketiga, hiperaktif, yaitu suatu kondisi yang menunjukkan pada ketidakmampuan untuk mengontrol perilakunya hingga aktivitasnya melebihi rata-rata anak pada umumnya. Keempat, gagap, kesulitan berkomunikasi, yaitu kondisi di mana penderitanya mengalami gangguan dalam berbicara. Penderitaan gagap biasanya mengulang suku kata atau memperpanjang penyebutan suatu kata ketika berbicara. Kelima, yaitu ledakan emosi, biasanya dikaitkan dengan anak-anak dalam kesulitan emosi.
ditandai dengan sikap keras kepala, menangis, menjerit, berteriak, menjerit-jerit, pembangkang, mengomel-ngomel, dan marah. Ketujuh, pemalu adalah reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibatnya memiliki penilaian negatif terhadap dirinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan anak usia dini antara lain internal, yaitu fisik, kesehatan, kecacatan, gizi, kelelahan, psikis, kecerdasan, ingatan, perasaan, dan kemauan. Eksternal, keluarga, sekolah, masyarakat, dan media massa. Teknik penanganan permasalahan anak usia dini di kelompok bermain ialah latihan, permainan, saran dan nasihat, pengondisian, model, dan peniruan. Itulah penyampaian materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nope.